kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Jadi yang sebelumnya kan aku bikin tuh video singkat tentang Das Kapitalnya Karl Marx itu kan. Dan ternyata Karl Marx itu tuh hidup di zaman revolusi industri, teman-teman. Jadi kalau kalian pernah tahu kan revolusi industri itu di mana di Eropa itu pernah terjadi hal pabrik-pabrik itu tuh mulai bermunculan dan kelas sosial itu mulai muncul tuh. Ada kaum borjuis yang mengelola pabrik-pabrik industri dan ada kaum proletar yang bekerja untuk kaum borjuis untuk menjalankan pabrik-pabrik industri itu. Pemikiran-pemikiran Karl Marx itu turun karena dia itu pengen menghilangkan kelas sosial yang dimana banyak kaum proletar yang dieksploitasi oleh kaum borjuis. Nah, kita mulai dari balik ke revolusi industri di Eropa. Jadi, kalau teman-teman tahu ya kan kayak tadi kan ada kaum proletar yang bekerja untuk kaum borjuis. Nah, terus kenapa? Nah, semuanya itu ada sebab akibat, teman-teman. Kenapa sampai Karl Marx itu bikin suatu pemikiran yang seperti itu. Nah, jadi di sana itu kan kalian tahu lah bahwasanya di awal-awal mesin industri itu muncul, itu kan belum ada pengamannya yang mungkin bisa mumpuni yang baik untuk manusia. Di masa-masa itu kan udah banyak ya, udah mulai banyak tuh buruh yang bekerja di pabrik-pabrik yang tidak manusiawi itu. Dan dipekerjakannya pula tidak manusiawi. Kenapa? Karena dipekerjakannya itu kalau tidak salah itu sampai ada anak kecil yang bekerja sampai belasan jam, bahkan ada yang puluhan jam. Nah, inilah mengapa Karl Marx itu sampai bikin tulisan-tulisan yang seperti itu. Ya, jadi bahayanya itu di revolusi industri itu mesin-mesin itu masih belum mendukung untuk keamanan manusia. Makanya masih dikatakan masih berbahaya lah. Masih berbahaya lah bekerja di mesin-mesin yang belum ada alat pengamannya gitu. Ya kan ya wajar lah, mesin itu kan baru dibikin waktu itu. Nah, dan Komodus itu langsung bikin pabrik-pabrik di mana untuk menghasilkan suatu produk. Dan ternyata itu hanya memperkaya satu sisi saja gitu. Jadi yang bekerja itu tuh benar-benar dimanfaatkan banget buat menjalankan pabriknya, tapi dia nggak dibayar dengan gaji yang sesuai. Kalau sekarang mungkin misalnya kamu menghasilkan suatu produk, kamu menjalankan suatu mesin misalnya, sampai menghasilkan banyak produk yang harganya itu sampai miliaran misalnya. Dan kamu itu menjalankan mesin itu tuh dengan membawa nyawa kamu gitu. Di mana mesinnya juga belum mendukung untuk keamanan yang manusiawi. Nah, bayangin gitu, kamu udah menjalankan mesin sampai menghasilkan banyak produk, tapi di dibayarnya itu benar-benar kecil. Nah, ini Karl Marx itu tuh hidup di zaman-zaman yang seperti ini. Di zaman-zaman kapitalisme itu melekat banget, kelas sosial itu benar-benar ada gitu di sana itu. Coba kamu bayangin aja, hidup di zaman seperti itu. Mungkin nggak banyak yang bakal kayak Karl Marx yang bikin suatu naskah gitu, yang bikin dia itu menyuarakan suaranya. Karl Marx itu tuh ya, dia itu cuma orang biasa, teman-teman. Bukan anak dari kaum borjuis. Kecuali temannya yang satu pemikiran, itu aku lupa namanya siapa, tapi dia itu anak dari kaum borjuis. Tapi dia berani dia menyuarakan suaranya gitu. Itu keren banget gitu menurut aku. Jadi Karl Marx itu nggak sendiri, teman-teman. Dia punya teman yang punya pemikiran yang sama, meskipun dia itu temannya itu anaknya kaum borjuis gitu. Ya, tapi dia merasa bahwasannya tindakan kaum borjuis itu ya salah gitu kan, karena terlalu memanfaatkan, terlalu berat sebelah gitu. Karena kan memang kalau bekerja itu kan harusnya itu kan sistemnya kerjasama ya. Ya berarti harus padan dong gitu. Nah, kalau teman-teman cari di negara sekarang itu nggak ada negara yang menganut sistem kapitalisme secara resmi. Namun meskipun dalam praktiknya itu banyak ditemukan bau-bau kapitalisme itu melekat banget. Padahal dia nggak menganut sistem kapitalisme gitu. Ya itulah negara sekarang gitu kan. Ya itulah kenapa Karl Marx itu sampai buat suatu pemikiran yang dimana dia itu merombak obrak-abrik gitu sistem kapitalisme. Kenapa? Karena di zamannya itu sistem kapitalisme itu lekat dan ya bahaya banget gitu. Dan benar-benar sampai ada orang yang lengannya itu nggak ada, karena pokoknya banyak yang cacat lah kaum proletar itu, karena karena banyak yang dimanfaatkan sama kaum borjuis untuk menjalankan suatu mesin
ya belum manusiawi, dan dipekerjakannya itu jam kerjanya juga tidak manusiawi gitu. Dan kalau di zaman sekarang ya seperti tadi, banyak negara yang nggak resmi tapi ternyata dalam praktiknya begitu.